Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam melaksanakan perkuliahan tatap maya ya. Kita sebut ini tatap maya karena kita masih menggunakan media dalam hal ini kita menggunakan media Zoom. Jadi pada hari ini direncanakan akan dilaksanakan kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan, ya, manajemen sumber daya manusia lanjutan dengan materi kepuasan kerja. Baik, kita mulai saja ya. Jadi sebelum saya memulai perkuliahan ini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perkuliahan ini sebaiknya yang login ini semua menonaktifkan mic untuk kelancaran proses perkuliahan kita agar tidak ada gangguan-gangguan ya. Lalu untuk teman-teman lain, nanti ketika saya ingin mengabsen, saya harap untuk mengaktifkan kameranya ya, mengaktifkan kameranya masing-masing. Baik, kita mulai saja ya. Jadi apa tujuan dari pembelajaran? Apa tujuan dari pembelajaran dari materi ini? Yaitu setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak konsep dan ketidakpuasan, dampak kepuasan dan tidak kepuasan kerja. Jadi konsep dasar dan definisi kepuasan kerja. Komponen perilaku merupakan perilaku karyawan atau lebih sering kecenderungan perilaku terhadap pekerjaannya. Di sini, tingkat kepuasan kerja karyawan juga menjadi nyata oleh fakta bahwa ia mencoba untuk mengikuti pekerjaan secara teratur, bekerja keras, dan berniat tetap menjadi anggota organisasi untuk waktu yang lama. Dibandingkan komponen kognitif dan afektif dari kepuasan kerja, komponen perilaku sedikit informatif karena sikap tidak selalu sesuai dengan perilaku. Seperti seseorang tidak suka dengan pekerjaannya, tetapi tetap sebagai karyawan karena alasan finansial. Tidak ada pilihan lain. Hanya perusahaan atau organisasi itu yang mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu menurut pendekatan karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja ini ditentukan terutama oleh sifat pekerja, karyawan, atau oleh karakteristik organisasi atau perusahaan di mana mereka bekerja. Ya, di mana mereka bekerja. Kepuasan kerja sangat ditentukan oleh perbandingan apa yang pekerjaan berikan untuk mereka dan apa yang mereka berikan untuk pekerjaan. Ya, jadi di sini ada timbal balik, ada feedback. Ya. Nah, jadi pada dasarnya kepuasan kerja ini merupakan hal yang bersifat individual, dikarenakan setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang pastinya akan dirasakan oleh individu tersebut. Kepuasan kerja ini merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang. Sehingga kepuasan kerja ini bukan merupakan konsep yang tunggal. Di sini seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan
pastinya juga bisa tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Mengacu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia dan berbagai studi tentang upaya pihak manajemen dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, ya. Yang memadai di sini pemenuhan kebutuhan finansial serta kesempatan pengembangan diri karyawan. Sehingga ini berdampak setiap karyawan dapat mencapai kepuasan kerjanya. Karyawan yang berkinerja dengan baik jika mereka memiliki kepuasan yang tinggi. Jadi karyawan ini akan berkinerja secara maksimal ketika dia puas dengan hasil pekerjaan dan apa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Terdapat bermacam-macam pengertian atau batasan terhadap kepuasan kerja. Yang pertama itu adalah pengertian yang memandang kepuasan kerja sebagai sesuatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan, harapan setiap karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realitas-realitas yang dirasakan oleh karyawan. Ketika itu terjadi akan menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan yang senang, perasaan puas ataupun perasaan yang tidak puas. Sedangkan yang kedua di sini adalah pengertian yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Sikap terhadap pekerjaan ini merupakan hasil dari sejumlah sikap khusus, ya. Jadi ini sejumlah sikap khusus individu terhadap faktor-faktor dalam pekerjaan, penyesuaian diri individu dan hubungan sosial individu terhadap pekerjaan yang dihadapinya. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan menimbulkan sikap atau tingkah laku yang negatif dan pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Sebaliknya karyawan yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif, dan dapat beradaptasi lebih baik dari karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja. Pendapat tersebut ini didukung oleh Staurus dan Silas. Dia menyatakan dalam Handoko pada tahun 92, kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi diri. Ya, jadi Strauss ini dan Silas dalam Handoko menyatakan bahwa kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi diri. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis dan pada gilirannya nanti akan menjadi frustasi dan mengakibatkan stres dalam bekerja. Di sini para manajer seharusnya peduli akan tingkat kepuasan kerja dalam sebuah organisasi. Mereka sekurang-kurangnya dengan 3 alasan, ya. Jadi para manajer itu harus peduli akan tingkat kepuasan kerja dalam sebuah organisasi. Mereka harus menguasai sekurang-kurangnya 3 alasan, yaitu yang pertama, ada bukti yang jelas bahwa karyawan yang tidak puas lebih sering melewatkan kerja dan lebih besar kemungkinan akan mengundurkan diri. Yang kedua itu adalah telah dipergerakkan bahwa karyawan yang puas mempunyai kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih panjang. Lalu yang ketiga itu adalah keputusan
pada pekerjaan. Pada hakikatnya, keputusan kerja merupakan perasaan senang atau tidak senang pekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaan yang diembannya. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya, maka orang tersebut ini akan puas terhadap hasil dari pekerjaannya. As'ad dalam buku Edi Sutrisno pada tahun 2019 halaman 75, dia mengemukakan penelitian di bidang kepuasan kerja. Ya, di sini dia mengemukakan bahwa terdapat 3 macam arah dalam kepuasan kerja. Ya. Yang pertama itu adalah usaha untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi sumber kepuasan kerja serta kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui hal tersebut dapat menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar karyawan ini bisa lebih bergairah dan merasa bahagia di dalam bekerja. Yang kedua, pendapat dari ini tadi ya, As'ad di dalam buku Edi Sutrisno, dia mengatakan bahwa usaha untuk melihat bagaimana dampak dari kepuasan kerja terhadap sikap dan tingkah laku karyawan seperti produktivitas, absentisme, kecelakaan kerja, labor turnover, ya, dan sebagainya. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, mereka akan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memotivasi karyawan serta mencegah kelakuan-kelakuan yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga itu dalam rangka usaha mendapatkan rumusan yang lebih tepat dan bersifat komprehensif mengenai kepuasan kerja. Jadi di sini terdapat berbagai macam pengertian tentang kepuasan kerja. Jadi istilah dari kepuasan itu merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Itu menurut Sutrisno pada tahun 2017. Jadi kepuasan kerja ini dideskripsikan sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari setiap karakteristik pekerjaan. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi akan memiliki perasaan positif terhadap pekerjaan yang diembannya. Begitupun juga sebaliknya. Jika seseorang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah, perasaan negatif terhadap pekerjaannya itu akan tercipta. Jadi di situ adalah perbandingannya ya. Lalu hal tersebut itu sesuai dengan pendapat Sutrisno. Ya, Sutrisno pada tahun 2017 mengungkapkan seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap positif pada pekerjaannya. Itu ya. Jadi hampir selaras tadi apa yang dikatakan Sutrisno dengan Robbins dan Yates pada tahun 2012. Lalu Hantula juga pada tahun 2015 dia mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah tanggung jawab pemimpin untuk mempertahankan karyawan dan organisasinya. Di sini tanggung jawab yang dimaksud adalah menciptakan organisasi yang secara psikologis memuaskan karyawannya. Lalu pendapat lain juga datang dari Yang Chus ya dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dia mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap positif ataupun negatif. Jadi dia menyatakan ada 2 bagian yaitu positif dan negatif seseorang karyawan terhadap pekerjaannya. Di sini pada hakikatnya kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau tidak senang pekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Lalu yang sering juga dijadikan referensi
pada saat penulisan skripsi saya banyak menemukan bahwa ini dia mengatakan mengutip pendapat dari Siagian, ya, Siagian. Siagian ini menyatakan apabila seseorang dalam pekerjaannya mendapat otonomi, bertindak seperti melakukan variasi pekerjaan, memberikan sumbangan penting dan keberhasilan organisasi, dan memperoleh umpan balik dari hasil pekerjaan yang dilakukannya, maka pegawai akan merasa puas. Itu menurut Siagian pada tahun 2006. Sunyoto pada tahun 2012 mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaan. Di sini kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang pada pekerjaannya. Hal ini tampak pada sikap positif karyawan pada pekerjaan dan segala sesuatu yang ada di lingkungan kerjanya. Ini juga yang sering dijadikan referensi ya untuk kepuasan kerja ya. Ini adalah Morehead ya, Morehead dan Griffin. Ini sering juga dijadikan untuk mencari variabel kepuasan kerja. Jadi Morehead dan Griffin menyatakan bahwa seorang karyawan yang merasa puas cenderung lebih jarang absen. Ya. Nah, di sini digarisbawahi ini Morehead dan Griffin. Dia menyatakan bahwa seorang karyawan yang merasa puas cenderung lebih jarang absen, memberikan kontribusi positif dan bertahan pada perusahaan tersebut. Saya ulangi, Morehead dan Griffin di sini menyatakan bahwa seorang karyawan yang merasa puas cenderung lebih jarang absen, memberikan kontribusi positif dan bertahan pada perusahaan yang di mana tempat dia bekerja. Sebaliknya begitupun dengan karyawan yang tidak puas, ya. Jadi karyawan yang tidak merasa puas mungkin lebih sering absen. Jadi mungkin sering absen, dapat mengalami stres yang ganggu. Dia dapat mengalami stres ya, yang mengganggu rekan kerjanya dan mungkin secara terus-menerus mencari pekerjaan lain. Ya. Jadi pemahaman kita di sini yang mungkin absen menurut Anda itu alpa ya, tidak alpa kalau absen. Jadi absen itu di sini artinya absen itu adalah tidak hadir, ya, tidak hadir. Jadi kalau tadi pendapatnya Morehead dan Griffin ini menyatakan cenderung lebih jarang absen. Artinya itu lebih jarang absen, sering datang, sering absen. Ya. Oke. Terus Apandi juga mengatakan pada tahun 2018 ya, dia mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja yang meliputi perasaan dan tingkah lakunya terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Di sini secara konseptual kepuasan kerja, kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti penempatan kerja, struktur organisasi, ya. Di sini struktur organisasi, kondisi kesehatan dan tingkat pendidikan pegawai. Itu menurut Mangkunegara. Ya. Ini juga sering dijadikan referensi untuk penulisan tugas akhir. Jadi mohon diperhatikan baik-baik itu semua referensi-referensi yang saya berikan nanti bisa di-download di aplikasi Disimak. Itu nanti fungsinya untuk kalian semua
bisa ketika mulai melakukan penelitian dengan memilih variabel-variabel sesuai dengan permasalahan yang Anda temukan di tempat kerja. Jadi nanti bisa tinggal lihat materi saya dan cari referensi-referensi yang lain. Oke, kita lanjut. Jadi berdasarkan pendapat para pakar tadi, beberapa pakar yang saya sebutkan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individu, ya. Jadi kepuasan kerja itu hal yang bersifat individu. Di sini setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan masing-masing individu, ya. Jadi saya kembali menekankan bahwa pengertian kepuasan kerja itu adalah tergantung dari individunya, karena dia yang merasakan dan dia yang menjalani, ya. Puas atau tidak puasnya dia yang bisa menilai dirinya sendiri. Meskipun perusahaan atau instansi telah menyatakan bahwa perusahaan atau instansi ini telah memberikan yang terbaik, namun ketika karyawannya tidak puas atas pencapaiannya tersebut, ya, bisa dikatakan itu tidak memperoleh kepuasan dalam bekerja. Jadi pada dasarnya kepuasan kerja ini merupakan hal yang bersifat individu. Saya tekankan kembali, hal yang bersifat individu. Setiap individu memiliki tingkatan kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pasti tingkat kepuasan yang dirasakannya. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka pasti semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pekerja tersebut. Lalu kita membahas tentang teori kepuasan. Ya. Jadi Sarma dan Chandra di sini menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat diterangkan oleh teori need fulfillment, ya, dan teori equity dan teori disparansi. Teori motivasi 2 faktor dan teori sosial referensi grup. Jadi ada 5 faktor, ya. Yang pertama itu tadi teori need fulfillment itu, teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur melalui penghargaan yang diterima pegawai atau tingkat kebutuhan yang terpuaskan. Pegawai akan merasa puas jika mereka mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Jadi di sini semakin besar kebutuhan pegawai yang terpenuhi, maka semakin puas pegawai tersebut. Begitupun dengan sebaliknya, ya. Jadi ada hubungan langsung yang positif antara kepuasan kerja dan kepuasan aktual terhadap kebutuhan yang diharapkannya. Lalu yang kedua itu adalah teori equity. Jadi di sini prinsipnya teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas sepanjang mereka merasa ada keadilan atau equity, ya. Jadi orang akan merasa puas jika ada keadilan, ya, atau equity. Perasaan equity dan inequity diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan, tingkat pangkat sama, ya, itu baru bisa diperbandingkan, karena ada biasa pepatah yang mengatakan adil tak mesti sama, ya. Begitulah kira-kira.
Lalu uh, teori ini mengidentifikasi equity dalam 3 bagian. Ya. Jadi teori equity tadi ini mengidentifikasi keadilan dalam 3 bagian, yakni yang pertama itu adalah input. Di sini input merupakan sesuatu yang berharga dirasakan oleh pegawai sebagai masukan untuk menunjang pekerjaannya, seperti pendidikan, pelatihan, alat kerja, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah outcomes. Ya, outcomes di sini adalah segala sesuatu yang berharga dirasakan pegawai sebagai dari hasil pekerjaannya. Ini seperti gaji, status, kepangkatan, pengakuan atas prestasi, dan lain-lain. Lalu ada juga yang ketiga ini adalah comparison person, ya. Jadi comparison person ini adalah perbandingan antara input dan outcomes, ya. Jadi tadi ini adalah perbandingan antara yang pertama dengan yang kedua, yaitu input dan outcomes yang diperolehnya. Jadi menurut teori ini puas atau tidak puasnya pegawai itu merupakan hasil dari perbandingan input atau output darinya, ya. Dan input-input pegawai lain atau biasa disebut dengan comparison person. Jika perbandingan tersebut adil, maka pastinya pegawai atau karyawan akan puas dengan begitupun sebaliknya. Jika tidak sesuai, maka pegawai atau karyawan itu tidak akan pernah puas dengan hal tersebut. Lalu teori diskrepansi, ya. Jadi teori ini menyatakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang, maka harus dilakukan dorongan untuk menghitung selisih antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan kenyataan yang dirasakan. Kepuasan kerja ini tergantung pada disparansi antara expectation needs atau values, ya, dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Sikap pegawai terhadap pekerjaannya tergantung ketidaksesuaian yang dirasakannya. Lalu yang keempat itu ada teori motivasi 2 faktor, ya, 2 faktor. Menurut teori ini terdapat 2 faktor pengukuran kepuasan dan ketidakpuasan pegawai, ya. Jadi motivasi 2 faktor ini, yang pertama itu adalah faktor maintenance, ya. Jadi di sini faktor maintenance ini adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketenteraman badaniah, meliputi gaji, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kualitas hubungan interpersonal di antara rekan kerja dengan atasan dan bawahan, ya, keamanan dalam bekerja, status dan kondisi kerja. Jadi ini ada beberapa yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan pekerjaan seperti materi kita pada minggu-minggu sebelumnya. Lalu yang kedua itu adalah faktor motivator, ya. Faktor motivator di sini menyangkut kebutuhan psikologis pegawai. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara penghargaan terhadap pribadi pegawai yang secara langsung akan berkaitan dengan pekerjaan, seperti prestasi yang didapatkan, pengakuan yang didapatkan, lalu pekerjaan itu sendiri, ya. Lalu ada juga yang kelima ini adalah teori social reference group. Jadi teori ini hampir menyerupai teori yang pertama tadi, ini teori need fulfillment, ya. Namun
perbedaannya adalah bahwa dalam teori ini harapan, keinginan, serta kepentingan adalah milik individu dalam kelompok, bukan sebagai individu yang independen. Ya, di sini milik individu dalam kelompok, bukan individu yang independen. Karena kita ketahui bersama ini kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya. Jika pekerjaan sesuai dengan kepentingan harapan dan tuntutan individu dalam kelompok, maka seseorang akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Begitupun pasti sebaliknya ya. Jadi pada kenyataannya individu tidak selamanya mengikuti apa yang diputuskan kelompok. Ada kalanya bersikap independen ya. Lalu apa saja sih indikator-indikator dari kepuasan kerja? Jadi kepuasan kerja ini dapat diukur melalui beberapa indikator. Jadi banyak ahli yang menyatakan ada Munandar pada tahun 2004 itu menyatakan ada 5 indikator. Lalu di antara kelima indikator itu adalah kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah kesempatan terhadap gaji. Lalu yang ketiga itu adalah kesempatan promosi. Lalu yang keempat itu adalah kepuasan terhadap supervisi. Lalu yang kelima itu adalah kepuasan terhadap rekan sejawat atau rekan bekerja. Ada juga yang dinyatakan oleh Wexley dan Yuke ini pada tahun 2005, dia menyatakan bahwa kepuasan kerja itu ada 7 indikator. Ya. Dia menyatakan 7 indikator. Tadi yang pertama itu menyatakan bahwa hanya ada 5 indikator. Sedangkan ini menyatakan bahwa ada 7 indikator. Yang pertama itu adalah kompensasi, lalu supervisi, lalu pekerjaan itu sendiri, lalu hubungan dengan rekan kerja, lalu kondisi kerja, lalu kesempatan memperoleh perubahan status, lalu keamanan dalam bekerja. Itu tadi menurut Wexley pada tahun 2005. Pendapat lain juga datang dari Lutyens. Ini sering sekali juga ini dijadikan referensi pada variabel kepuasan kerja. Ya, ini Lutyens ya. Jadi bisa dicatat-catat ini. Lutyens ini menyatakan bahwa kepuasan kerja itu meliputi 6 indikator. Ini lain lagi nih, karena tadi itu 5, 7. Lutyens dia mengungkapkan bahwa hanya ada 6 indikator. Yang pertama itu adalah gaji. Yang kedua itu adalah pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga itu adalah promosi. Yang keempat adalah kelompok kerja. Yang kelima itu pengawasan. Dan yang keenam adalah kelompok kerja lagi. Ya. Lalu pendapat lain lagi dikemukakan oleh Avandi pada tahun 2018. Jadi indikator kepuasan kerja itu Avandi menyatakan bahwa ada 5 ya. Yang pertama itu adalah pekerjaan, isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. Lalu hampir sama tadi yang kedua, upah itu atau gaji ya. Lalu yang ketiga promosi. Lalu keempat itu adalah pengawasan seseorang ya. Jadi pengawas. Lalu ada yang ketiga adalah yang kelima adalah rekan kerja. Jadi itu tadi ada beberapa pendapat dari pakar yang menyatakan bahwa indikator-indikator dari kepuasan kerja itu adalah ini. Kenapa ini setiap pakar berbeda-beda? Itulah yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu pasti tidak akan pernah sama pendapat seseorang dengan pendapat orang lain. Maka itu nantinya ketika adik-adik mahasiswa ini menulis proposal penelitian atau menulis tugas akhir, akan ada yang namanya cek plagiarisme atau cek plagiasi. Disitulah
dinyatakan bahwa pendapat Anda sendiri yang akan lebih bermakna dibandingkan pendapat orang lain. Makanya ini ada beberapa pendapat tadi yang menyatakan tentang indikator, yang menyatakan tentang pengertian. Nah, itu semua adalah perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan. Namun kita ketahui bersama bahwa di sini dia memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan atau untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau tujuan dari organisasi dengan cara mereka sendiri-sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwa kepuasan kerja itu adalah kepuasan secara individu. Ya. Jadi terus apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini banyak. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan. Di sini kembali lagi bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. As'ad tahun 2001 dia mengatakan bahwa faktor-faktor memberikan kepuasan terhadap karyawan itu adalah faktor individual. Jadi faktor individual ini meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan. Lalu yang kedua itu adalah faktor sosial. Di sini meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan dengan kemasyarakatan. Lalu yang ketiga itu adalah faktor utama dalam pekerjaan. Jadi faktor utama dalam pekerjaan itu meliputi upah, pengawasan, ketenteraman kerja atau keamanan kerja, lalu kondisi. Di sini kondisi juga, kondisi pekerjaan. Sabar dulu ya, saya angkat telepon dulu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, lalu ini tadi ya, faktor utama dalam pekerjaan. Ya. Faktor utama dalam pekerjaan itu meliputi upah, pengawasan, ketenteraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan konflik antara manusia, perasaan diperlakukan adil baik yang menyangkut pribadi maupun yang menyangkut dengan tugasnya. Itu tadi menurut As'ad, menurut Bloom dalam As'ad pada tahun 2001. Lalu menurut ini Gilmer pada tahun 96 ya, dia menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah yang pertama itu adalah kesempatan untuk maju. Yang kedua adalah keamanan kerja. Yang ketiga itu gaji. Yang keempat itu perusahaan dan manajemen. Lalu yang kelima itu adalah pengawasan. Yang keenam, faktor intrinsik dari pekerjaan. Lalu yang ketujuh itu adalah kondisi kerja. Lalu aspek sosial dalam pekerjaan, komunikasi, dan yang terakhir adalah fasilitas. Jadi hampir sama tadi ya. Jadi di sini setiap subbab hampir sama. Hanya saja saya memberikan beberapa pendapat para ahli. Itu fungsinya nanti agar adik-adik mahasiswa nanti dalam meneliti atau dalam menyelesaikan tugas akhir bisa menjadikan beberapa referensi ini untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan perbandingan antara apa yang Anda tulis dengan variabel yang Anda pilih ya. Nah, jadi itu. Lalu
banyak sih pendapat-pendapat itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari kepuasan kerja. Ya, di antaranya itu juga pernah juga pada tahun 2010 itu DAF juga mengungkapkan bahwa dia menyatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama itu adalah pencapaian prestasi, lalu pengakuan prestasi, lalu pekerjaan yang menantang, lalu tanggung jawab yang bertambah, dan yang terakhir itu adalah pertumbuhan serta perkembangan atau yang biasa disebut dengan growth and development. Ya. Jadi nanti tinggal dipilih, ya. Nanti ini tinggal dipilih yang mana ketika Anda umpamanya dalam menyelesaikan atau dalam memilih judul penelitian Anda ingin menggunakan variabel kepuasan kerja ketika Anda telah melakukan observasi sementara di tempat penelitian atau tempat untuk mengambil data, tinggal melihat nanti di sini variabel-variabel apa yang dibutuhkan. Apakah di sini kinerjanya kurang, di tempat ini kinerjanya kurangkah, ataukah karyawannya memiliki kepuasan kerja yang kurang juga. Di situ nanti bisa Anda jadikan variabel tergantung dari kondisi pada saat Anda melakukan observasi sementara. Lalu bagaimana sih pengukuran kepuasan kerja? Robbins pada tahun 2003 menyatakan bahwa pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama adalah Single Global Rating Method atau biasa dikenal dengan SGRM, yang mengukur sikap kerja seseorang terhadap pekerjaannya. Dan yang kedua itu adalah Summation Score Method atau SCM, yang ini biasanya mengukur tentang pengenalan tugas kerja dan beban kerja. Lingkungan kerja juga termasuk hubungan supervisi, kesempatan promosi karir, dan hubungan dengan relasi kerja. Prinsip dari teori kepuasan kerja adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah seseorang ini merasakan adanya equity atau keadilan atau tidak atas suatu situasi. Di sini perasaan equity dan inequity atas suatu situasi diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sejajar atau sekelas lah. Bisa juga sekantor maupun di tempat lain. Jadi di sini ada comparison atau kita memperbandingkan diri orang dengan diri kita. Di sini pastinya tergantung dari bagaimana kelas atau klasternya dia, ya. Bisa kita contohkan bahwa umpamanya di kelas A, akreditasi A, di kita juga akreditasi A, apa sih perbandingannya dalam hal itu? Di situ ya. Lalu hal tersebut ini berarti outcomes adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan sebagai hasil dari pekerjaannya, seperti misalnya pay, premier benefit, status symbols, opportunity, dan lain-lain. Di sini comparison person ialah kepada orang lain dengan siapa seseorang atau tenaga kerja akan membandingkan rasio-rasio input outcomes yang dimilikinya. Lalu menurut Sirota, ya, jadi menurut Sirota pada tahun 2005, pekerja yang puas termotivasi oleh hal-hal ini, ya. Yang pertama itu adalah adanya perlakuan adil atau fair treatment. Yang kedua itu adalah pastinya pencapaian atau achievement. Lalu adanya juga pertemanan, ya.
Lalu bagaimana dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Jadi dampak perilaku kepuasan dan ketidakpuasan kerja telah banyak diteliti dan dikaji. Beberapa hasil penelitian tentang dampak kepuasan kerja terhadap produktivitas, ketidakhadiran, dan keluaran pegawai, dan dampak terhadap kesehatan. Di sini dampak terhadap produktivitas, pada mulanya orang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja, ya. Di situ ada orang yang berpendapat begitu. Dia berpendapat bahwa produktivitas itu dapat dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja. Hubungan antara produktivitas dan kepuasan kerja ini sebenarnya sangat kecil. From dalam Munandar pada tahun 2001 mengatakan, berdasarkan hasil temuannya dia, mengatakan bahwa produktivitas itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Moderator di samping ini kepuasan kerja. Sedangkan Lawler dan Polter dalam Munandar juga, dia mengharapkan produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik, misalnya rasa yang telah mencapai sesuatu. Lalu ganjaran ekstrinsiknya itu misalnya adalah penghasilan atau gaji yang diterima kedua-duanya adil dan wajar, diasosiasikan dengan prestasi kerja yang unggul, ya. Lalu dampak terhadap ketidakhadiran, ya di sini yang kedua atau yang bagian B, di sini adalah dampak atas terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja. Ketidakhadiran dan berhenti bekerja merupakan jenis jawaban-jawaban secara kualitatif berbeda-beda. Ketidakhadiran ini lebih spontan sifatnya dan dengan demikian kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. Organisasi melakukan upaya yang cukup besar untuk menahan orang-orang atau menahan karyawannya dengan jalan menaikkan upah atau memberikan pujian atau pengakuan, dan bahkan memberikan kesempatan untuk promosi yang ditingkatkan. Justru sebaliknya, mereka yang mempunyai kinerja buruk, sedikit upaya dilakukan oleh organisasi untuk menahan mereka. Bahkan mungkin ada tekanan halus untuk mendorong mereka agar keluar. Menurut Sters dan Rhodes dalam Munandar itu, mereka melihat adanya dua faktor pada perilaku adil, yaitu yang pertama motivasi untuk hadir, dan yang kedua itu adalah kemampuan untuk hadir. Jadi ada dua faktor menurut mereka, itu adalah motivasi dan kemampuan. Di sini mereka percaya bahwa motivasi untuk hadir dipengaruhi oleh kepuasan kerja dalam kombinasi dengan tekanan-tekanan internal dan eksternal untuk datang pada pekerjaan. Lalu yang ketiga itu adalah dampak terhadap kesehatan. Salah satu temuan yang penting dari kajian yang dilakukan oleh Kronhauser, ya. Jadi Kronhauser itu menyatakan bahwa kesehatan mental dan kepuasan kerja ialah untuk semua tingkatan jabatan, persepsi dari tenaga kerja, bahwa pekerjaan mereka menuntut penggunaan efektif dan kecakapan mereka berkaitan dengan skor kesehatan mental yang tinggi. Meskipun jelas bahwa kepuasan kerja ini berhubungan dengan kesehatan, hubungan kausalnya itu masih tidak jelas. Diduga bahwa kepuasan kerja menunjang tingkat dari fungsi fisik dan mental, dan kepuasan itu sendiri merupakan tanda dari kesehatan. Jadi intinya sih di sini, ya, intinya pada materi ini
Saya simpulkan bahwa kepuasan kerja itu tergantung dari individu masing-masing. Apakah Anda merasa puas dengan gaji? Contohnya ya, itu salah satu indikator ya. Apakah ada promosi yang diberikan? Apakah ada motivasi yang diberikan? Nah, itu semua adalah untuk menunjang kepuasan kerja karyawan. Kita bisa juga mengambil contoh-contoh dari penelitian-penelitian terdahulu ya. Bisa kita lihat tentang kepuasan kerja. Biasanya sih dia menyatakan bahwa ada beberapa judul itu penelitian uh, pengaruh motivasi kerja, kompensasi terhadap kepuasan kerja. Nah, jadi itu bisa dijadikan referensi, ya. Referensi untuk menulis tugas akhir saudara-saudari. Jadi saya pikir itu materi yang saya berikan hari ini. Mungkin kita bisa ini tukar pikiran ya bersama teman-teman agar lebih interaktif. Karena kita ketahui bersama bahwa ini adalah semester 7 atau semester akhir. Kita katakan semester akhir karena Anda ketika selesai pada semester ini akan diperhadapkan oleh penulisan karya ilmiah. Ya, penulisan karya ilmiah itu salah satu hal pokok di dalamnya adalah adanya variabel yang berkaitan dengan calon tempat Anda meneliti. Misalnya di kantor Anda ya, atau yang belum punya kantor, misalnya pergi mengambil data awal atau observasi awal. Anda menyatakan bahwa di tempat ini secara kasat mata ya, Anda menyatakan secara kasat mata di tempat ini kinerjanya kurang bagus. Namun setelah Anda melakukan observasi awal, oh pendapat Anda ini salah. Kinerja di sini bagus, cuma karyawannya yang kurang puas. Ya, berarti yang bermasalah itu adalah bukan kinerja, namun kepuasan kerja yang bermasalah. Disitulah nanti Anda mengambil indikator variabel kepuasan kerja yang akan dicari. Apa saja indikator-indikator yang mempengaruhi atau apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Tinggal Anda melihat dari materi-materi yang saya bagikan. Umpamanya tadi ya, kita contohkan kepuasan kerja yang Anda cari. Bukalah materi yang saya bagikan hari ini. Oh ternyata indikator atau indikator dari variabel kepuasan kerja itu salah satunya itu adalah upah atau gaji. Salah satunya itu adalah motivasi. Salah satunya itu adalah selain motivasi tadi adalah apa tadi itu motivasi upah, promosi jabatan ya. Nah itu. Jadi tinggal Anda yang akan memilih. Mungkin ada tukar-tukar pikiran sedikit dengan teman-teman lainnya atau dengan saya bisa juga. Silakan. Jadi begini, dalam hal ini kita harus selalu berpikiran untuk Anda kuliah ini kan pasti memiliki tujuan. Sama dengan perusahaan itu memiliki tujuan. Perusahaan itu diciptakan untuk menghasilkan profit. Itu kuncinya kalau perusahaan. Lalu kalau untuk mahasiswa di sini, kenapa Anda ingin ini berkuliah? Karena Anda ingin memperoleh ilmu, menimba ilmu dan memperoleh gelar, ya. Nah, jadi di situ untuk memperoleh gelar atau pencapaian akhir dalam studi perguruan tinggi tingkat sarjana ini S1 adalah dengan mempercepat akselerasi dalam hal ini. Penelitiannya harus dipercepat untuk dipikirkan, bisa nih dipikir hari ini ya,
bisa pikir hari ini tempat mana yang akan Anda teliti nantinya. Kalau sudah ada di tempat meneliti, cari Miki, oh variabel-variabel ini yang cocok dengan ini karena tempat ini permasalahannya adalah ini. Variabel ini tidak cocok. Hanya variabel ini yang cocok untuk tempat ini. Jadi ini tergantung dari Anda. Bagaimana? Ada yang ingin bertukar pikiran lah. Jadi di sini bukan bertanya ya, kita sama-sama bertukar pikiran. Kalau bertanya itu ada hadiahnya kalau menjawab. Kalau ini tidak ada hadiahnya. Jadi ini sebenarnya Anda ini dilatih untuk berbicara nantinya di depan penguji. Bagus kalau ada interaksi antar mahasiswa dengan dosen dan dosen dengan mahasiswa. Bagaimana? Tolong semua diaktifkan kameranya dulu ya. Sambil menunggu teman-teman ini untuk saling berdiskusi, saya akan mengabsen ya. Saya akan mengabsen. Di sini saya akan absen atau daftar hadir ya. Saya akan memberikan daftar hadir. Jadi di sini saya akan memberikan daftar hadirnya ya. Saya akan share screen. Bagaimana Aisyah? Aisyah. Halo Aisyah. Iya, Pak. Nah, bagaimana tentang kepuasan kerja Aisyah ini selama menangani ini bantuan? Apakah ada motivasi yang diberikan oleh pimpinan? Apakah ada upah yang diberikan pimpinan? Itu semua ya indikator-indikator dari ini. Jadi bisa jadi nanti Aisyah ini mengangkat hal ini dalam penelitiannya. Kepuasan kerja pendamping apa itu namanya? Terhadap pengaruh motivasi, toh bisa menjadi pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kepuasan, atau pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja terhadap kinerja pimpinan atau kinerja pegawai. Nah, bisa dijadikan indikator dalam penilaian nanti. Ini semester 7 ya, 7G. Iya, Pak, semester 7. Oke, saya absen saja ya. Saya absen. Yang pertama ini adalah Karmila Sari. Ada Karmila Sari? Hadir, Pak. Oke, Karmila Sari. Abria ada? Hadir, Pak. Oh, oke, Abria. Mana tadi Karmila Sari? Karmila Siap. Sari. Oke. Oke, sekarang Christine. Ada Christine. Hadir. Ada, Pak. Oke, Yuniarti. Ada Pak. Hadir Pak. Mana ya? Oke, Yuniarti ada. Liga Pialmis. Ada Liga Pialmis. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Yuniarti Pak. Hadir Pak. Ya sudah. Mana Liga? Hadir Pak. Hadir. Mana orangnya ini? Tidak kelihatan. Hadir Pak. Oke. Selanjutnya Umi Lestari.
Ada Umi Lestari. Ini apa izin? Oh, izin. Iya, Pak. Izin di mana? Ada di grup tadi, Pak. Oh, oke, oke. Jihan Anggun Pahira. Hadir, Pak. No, mau diperbaiki data ini Jihan dia tidak sama ya. Jihan. Cek anunya ya sama sudah. Pernah ini Jihan pernah perbaikan data ya? Belum. Karena saya lihat ini Agun. Pernah, Pak. Oh, pernah Miki. Pernah, Pak. Tapi Pernah, tidak tahu kenapa sampai sekarang belum ganti-ganti, Pak. Berapa NPM tak? 2018 01 141. Di 2014 141 2018 01 141. 141. Oke, selanjutnya Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Ada Muhammad Farhan. Hadir, Oke, Pak. terima. Oke. Rasul Kamil. Ada Rasul Kamil. Ada ya? Rasul Kamil tak ada. Oke. Ince Alpinyongki. Ada Ince Alpinyongki. Tidak ada juga ya. Oke, Mega Utami. Hadir, Pak. Oke, Mega Utami hadir. Muhammad Rizal. Ada Muhammad Hadir, Rizal. Pak. Hadir, Pak. Oke, Rosanti. Rosanti ada. Rosanti juga tidak ada ya. Nasrah. Nasrah ada. Nasrah juga ini tidak ada. M. Amrullah. Ada M. Amrullah. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Irwan Nisa Putra. Hadir, Pak. Hadir. Haryana. Haryana ada ya? Tidak ada ya? Ada, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Mana? Oh ya, oke. Saya, Pak. Oke, Muhammad Artawan. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Uce Purnomo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lucy Ratnasari. Lucy Ratnasari. Tidak ada ya? Oke, Riz Dayani. Hadir, Pak. Oke, Riz Dayani. Erni Mawarni. Hadir, Pak. Oke, Erni Mawarni. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Mana Taufik Hidayat? Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Syukur. Syukur ada ya? Ada Syukur? Oke, tidak ada ya. Ada, Pak. Hasriyadi. Ada Syukur ya? Ada, Pak. Oke, Hasriyadi. Hasriyadi ada? Hasriyadi juga tidak ada ya? Hasriyadi dan Syukur tidak ada. Narlia. Hadir, Pak.
Mana? Jelek-jeleknya Pak, keluar musik jadinya. Mana? Ini Pak, ada tadi Pak. Nah, pending aja dulu. Nanti Pi. Kalau bukan dia yang menjawab, jangan di absen. Oke. Ah, lanjut Aisyah. Aisyah, Aisyah. mana tadi Aisyah? Saya tidur itu. Halo Aisyah. Enggak menjawab dua ini. Oke, Mulyawan. Enggak ada juga ya. Jadi sesuai kesepakatan tadi ya. Kalau di absen itu diperhatikan baik-baik. Karena banyak kasus sekarang. Banyak temuan bahwa saat ini dalam perkuliahan ini ada yang hanya mengaktifkan Zoom lalu meninggalkan perkuliahan tersebut. Oke, kita lanjut ya. Maria Ulfa. Hadir, Pak. Oke, Maria Ulfa. Kalti. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Kadri. Kadri juga tak ada. Nur Apia. Oke, Rismawati. Hadir Pak, hadir. Oke, Nurul Muhrisa. Pak, hadir. Oke, Rahmadani. Hadir Rahmadani tidak. Pak, Rahmadani. Oke, Hadir, Asrul. Hadir Pak. Oke. Wandriani. Hadir Pak, Mana Wandriani? saya Pak hadir. Oke. Pak, Assalamualaikum. Narliade hadir, Pak. Sabar dulu. Nanti saya review ulang ya. Mulyawan juga. Tunggu dulu, nanti saya review ulang. Makanya itu saya harapkan. Jadi saya review ulang ya. Saya review ulang nama-nama yang belum absen. Yang pertama itu adalah Rasul Kamil. Memang tidak ada yang Rasul Kamil ya. Lalu Ince juga tidak ada ya. Mana ketua tingkatnya ini? Siapa ketua tingkat di sini? Iya Pak. Ini Ince tidak ada memang ya, Nurul. Pak. Oke. Kenapa? Oke, Rosanti ini tidak ada juga. Rosanti dengan Nasra tidak hadir memang ya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi. Memang ya tidak hadir ya. Ketua tingkat. Tidak Pak, tidak. Nasr sama Oke, Lucy. Mantul Nasr. Lucy Ratnasari. Lucy tidak ada juga Pak, Lucy Ratnasari. Oke. Syukur. Yang ini yang tampil Syukur. di Keluar lagi Hah? Pak. Kenapa ini? Syukur. Iya. 0852 Enggak ada ya. 235
Hasriyadi, Jelek-jeleknya. Narlia, Hadir Pak. Hadir. mana Narlia? Baik Pak. Oke. Hadir. Mana tadi Aisyah? Aisyah juga tadi ada ini. Siapa? Hah? Bisa. Siapa-siapa yang ada tadi itu? Syukur ada ya? Syukur sama siapa tadi? Syukur saja sama ini ya. Pak, hadir Pak. Aisyah hadir Pak. Siapa? Muliawan hadir, Pak. Iya, iya. Muliawan. Muliawan. Ini Kadri sama Nur Apia. Di jalan nih, Pak. Tapi hadir. Halo. Iya masih ngajar Pak ini. Baru kamu selesai. Oke. Nah. Baik, jadi begini. Semua tampil ya. Tampil gini toh. Nah, jadi begini ya. Setelah saya tampilkan ini, saya akan membacakan berita acara perkuliahan hari ini. Kalau sudah tidak ada yang ini. Karena saya lihat di sini peserta ini ada 30 orang peserta. Tambah saya itu 30 orang. Berarti ada 29 orang yang hadir. Namun di sini hanya 28 orang. Berarti ada yang belum absen. Satu. Muliawan tadi sudah. Narlia. Nurul hadir juga Aisyah. Cak. La ilaha illallah. Nah, saya ini ya. Saya ini kembali. Saya sebut kembali ya. Perhatikan baik-baik. Rasul Kamil, Ince, itu tidak ada. Rosanti dengan Nasra. Oke. Lucy Ratnasari. Rasul kami Lucy Ratnasari. Ya. Siapa ini? Hasriyadi. Tidak ada toh? Kadri. Nur Apia. Itu dia. Nur Afia Pak, izin Pak. Mungkin, Pak. Iya. Kadri Pak ada di Zoom, tapi enggak ada suaranya. Kenapa? Oh, ada Kadri. Oh, ada Kadri. Ada Kadri, Pak. Kadri ada di Zoom, tapi enggak ada suaranya. Itu kayaknya Ada, itu login saja itu kayaknya. Di mana tinggal ini Kadri? Mana Kadri? Baik, pada hari ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Jadi sudah tidak ada ini ya, tidak ada pertanyaannya. Bagus kalau ada pertanyaan-pertanyaan lah. Ini panjang di Zoom-nya ini. Pak. Ya, halo. Ya, Pak. Kenapa itu? Halo, Pak. Ya, halo. Ya, halo. Tadi kan Putus-putus suaranya Nurul. Ada yang bisa ya, dengar Pak, suaranya didengar Nurul? Mi. Ya? Kenapa? Ya, Pak. Jaringan tak. Update ke kapan? Tidak nih. Saya dengar Pak, saya dengar. Nah, apa yang dikatakan Nurul? Halo, Pak. Ya, halo. Kan tadi bahas tentang motivasi dan promosi kerja sebagai salah satu dalam dengar Bapak. Iya, aku dengar, tapi putus-putus. Jaringanmu kayaknya Nurul iya, di. Pak.
Ya Allah kan, ya enggak tahu ya Pak, siapa tahu memang jaringanku. Nah, bagus nih. Kan tadi dibahas salah satu dari peningkatan kapasitas kerja karyawan yaitu motivasi dan promosi kerja. Kemudian bagaimana jika sebuah perusahaan membuat sebuah pelatihan untuk karyawan? Apakah ini dapat menunjang kepuasan kerja karyawan atau bagaimana, Pak? Kepuasan kerja karyawan dari pelatihan. Itu merupakan upaya dari setiap perusahaan atau setiap pimpinan. Jadi tugas utama pimpinan itu adalah untuk memberikan yang terbaik bagi karyawannya. Artinya ketika pimpinan memberikan atau ketika perusahaan ini memberikan atau menugaskan untuk pelatihan kepada karyawannya, pastinya karyawan ini akan berdampak pada kepuasan, ya, puas dalam bekerja karena diperhatikan, ya. Ini karena adanya perhatian dari pihak manajemen atau pihak perusahaan. Jadi indikatornya tadi itu ya, indikatornya. Salah satu indikator dari kepuasan itu adalah bisa jadi pujian, bisa jadi sanjungan, bisa jadi juga pendelegasian, ya. Pendelegasian dalam hal ini seorang karyawan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan atau perusahaan secara serentak memberikan pelatihan. Itu merupakan perhatian karyawan, perhatian perusahaan atau perhatian pimpinan kepada karyawannya untuk menghasilkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja ujungnya ini juga kan untuk profit yang besar, untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Begitu kira-kira Nurul. Ya Pak, mengerti maka. Atas nama Rosanti Pak Hadir. Mana nih lewat mikro absen. Jadi begini, saya tekankan kembali, siapa itu Rosanti ya? Mana Rosanti? Mana tadi dia yang katakan Rosanti hadir? Siapa tadi? Mana Rosanti? Ada tadi Pak, tapi keluar lagi. Jelek jaringannya kayaknya. Oke, jadi begini. Saya harapkan kelas ini saya harapkan di kelas ini kita sama-sama setiap ada materi ini usahakan kerja-kerja Miki, usahakan konsep di kepala di mana kira-kira mau meneliti nanti. Kan setiap materi yang saya berikan ini adalah variabel penelitian. Variabel penelitian ini. Jadi harapannya nanti ketika nanti selesai ini dari perkuliahan ini bisa mikir langsung kita ajukan judul tak. Bisa kita langsung ajukan judul tak. Dengan alasan mengajukan judul itu kalau memang ditolak oleh prodi bisa perkuat bilang saya sudah melakukan observasi pada tempat itu dan berdasarkan materi yang saya dapatkan inilah permasalahan yang ada di kantor tersebut atau di instansi tersebut atau di perusahaan tersebut. Maka dari itu saya sebagai calon peneliti tertarik untuk meneliti di tempat tersebut. Jangan sampai nanti ditolak judul tak dilihat saya tolak deh. Lagi deh ajukanlah judul baru. Kalau memang konsep itu yang dipakai sebaiknya dari sekarang ini cari memang bikin tempat baru lihat Miki, ini yang cocok variabel ini yang cocok yang akan saya ini nanti ini pertemuan ke-9 ke atas saya rencananya akan studi kasus, artinya sama-sama di dalam kelas Miki nanti pertemuan tatap muka kita membahas satu persatu tentang variabel tersebut berdasarkan penelitian terdahulu atau kita mereview jurnal supaya lebih ini ya. Bagus kalau tidak ada nanti orang yang didengar dibikinkan ini.
Oke. Masih ada? Masih ada pertanyaan ya? Atau adakah cerita-cerita yang ini yang berkaitan dengan materi-materi kita? Baik hari ini atau yang lalu-lalu. Oh, satu pi belum saya kasih dia. Bagaimana dengan tugasnya minggu lalu, pekan lalu? Ada yang belum store ya? Masuk nih Pak, masuk nih. Ada nih Pak, amin. Oh iya ya, sudah masuk. Oh iya, sampai nanti malam ini. Iya, Pak. Baru 26 orang yang kumpul. Ya, baru 26 orang ya. Kumpul. Terus materi sudah download ya. Saya arahkan kembali ini semua supaya bagus nanti ininya. Bagus nanti transaksi perkuliahannya. Ini. Oke, halo perhatikan ya. Saya kembali membuka ini ya untuk indisiplin kerja. Jadi ini ya, saya membuka ini sampai jam 6 nanti ya. Ini materi ketiga, jadi tolong di download ya. Ini semua bisa dengar? Ya Bukan, Pak. bukan. Jadi saya berikan waktu 4 jam. Jadi setelah perkuliahan ini selesai, setelah saya log out, sebaiknya langsung bikin download karena sempit waktunya. Jadi Ya karena Pak. transaksi kita minggu lalu ini agak terganggu karena kan simak dalam maintenance. Oke, sudah tidak ada ya? Baik, alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, perkuliahan hari ini saya tutup. Jadi perkuliahan hari ini dihadiri oleh 29 partisipan. 29 partisipan dalam perkuliahan yang kelima. Materi yang kelima. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.